Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita angkat satu tema, itu financial freedom in Christ. Kita akan belajar sama-sama melihat ada 12 prinsip firman Tuhan, prinsip Alkitab tentang money management. Tentang manajemen atau pengelolaan keuangan. Nah, tapi sebelum kita masuk tentang seperti apa sih manajemen keuangan, financial freedom, kebebasan finansial di dalam Kristus, kita sama-sama lihat dulu seperti apa sih definisi atau arti makna dari kata financial freedom itu sendiri. Seringkali orang menerjemahkan financial freedom dalam dunia sekuler gitu ya, bahwa financial freedom adalah kondisi di mana kita bisa beli apapun yang kita mau, dimanapun kita mau, kapanpun kita mau, sebanyak apapun yang kita mau. Jadi, tapi ini adalah definisi yang sangat-sangat materialistis. Karena kita bisa beli apapun, kapanpun, dimanapun, sebanyak apapun. Tapi ada problem di sini. Ada masalah di sini. Apa masalahnya? Keinginan manusia itu nggak ada habisnya. Keinginan manusia itu nggak ada batasnya. Jadi kalau saya mau beli apapun yang saya mau, kapanpun saya mau, nggak bisa terpenuhi. Kenapa? Karena setelah kita memenuhi satu hal, kita pengen yang lain. Setelah kita dapat yang lain, kita pengen yang lain. Orang yang naik motor ngelihat orang yang naik mobil, wah enak ya naik mobil. Orang yang naik mobil lihat orang yang naik mobil lebih mewah, enak ya naik mobil mewah. Orang yang naik mobil lebih mewah lihat orang naik private jet atau helikopter, enak ya naik private jet ya. Ntar orang punya private jet, enak ya misalnya keluar angkasa. Gak ada habisnya Bapak Ibu. Ini yang menjadi problematika ketika definisi financial freedom yang kita miliki sifatnya materialistis. Aku pengen apapun, kapanpun aku mau, dimanapun aku mau. Ini kondisi yang tidak mungkin tercapai oleh manusia berdosa, manusia punya keserakahan, manusia gak pernah puas dalam hidupnya. Tapi ada juga definisi tentang financial freedom yang mengatakan bahwa financial freedom adalah kondisi di mana passive income kita lebih besar dari lifestyle cost kita. Passive income adalah penghasilan yang saya dapatkan ketika saya tidak bekerja, atau hasil investasi saya lebih besar daripada gaya hidup saya, daripada biaya hidup saya sehari-hari. Ibaratnya saya besok gak pergi kerja pun, saya tetap punya penghasilan yang mencukupi. Saya bisa hidup dengan standar hidup yang sama, tanpa saya harus turun-turun standar hidup. Itu udah financial freedom. Ini adalah definisi yang sifatnya idealis. Wah, ini idealnya seperti itu. Tanpa harus bekerja, kita punya penghasilan yang mencukupi kita untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan lifestyle kita. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bahwa financial freedom di dalam Kristus, kebebasan finansial di dalam kekristenan, itu berbeda dengan yang dunia ajarkan. Dalam kekristenan ketika kita bicara tentang financial freedom, berbicara tentang kebebasan finansial, maka setidaknya ada 3 definisi, ada 3 gambaran keuangan yang kita raih, yang kita capai ketika kita dalam kondisi financial freedom, kebebasan finansial. Kondisi yang pertama, seorang Kristen yang financially freedom, yang bebas secara finansial, dia punya kondisi yang disebut dengan financially healthy. Kondisi yang sehat secara keuangan. Dia tidak lebih besar pasak daripada tiang, dia gak hidup paycheck to paycheck, gak cuma hidup uangnya pas-pasan cuma buat besok makan lalu gak tahu besok seperti apa lagi. Tapi dia sehat secara keuangan. Dia gak dikejar-kejar hutang. Dia sehat secara keuangan, dia aman keuangannya. Uang tabungannya bukan cuma buat sehari lepas sehari, tapi dia cukup untuk menghidupi kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya dia. Itu kondisi yang pertama, bebas finansial orang Kristen. Yang kedua, kebebasan finansial orang Kristen kedua adalah dia mencapai kondisi financially relief. Dia punya kelegaan secara finansial. Dia bukan hanya sehat secara keuangan, dia lega secara keuangan. Artinya apa lega? Dia gak khawatir masalah keuangan. Dia gak pusing. Nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan, saya makan gimana ya? Kasih makan anak gimana ya? Mereka gak ribut satu keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, hanya gara-gara masalah keuangan. Enggak. Mereka punya kedamaian tentang masalah keuangan. Itu kondisi yang kedua. Jadi yang pertama, mereka sehat secara keuangan. Yang kedua, mereka damai secara keuangan. Gak ada kekhawatiran sedikit pun tentang masalah keuangan. Dan kondisi financial freedom, kebebasan finansial yang ketiga di dalam Kristus adalah kondisi di mana kita punya financially bold. Kita punya keberanian secara finansial, keberanian secara keuangan, keberanian dengan iman. Kita berani menggunakan uang kita
Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang apa orang terheran-heran loh. Saya tahu loh, kamu tuh bukan orang yang berkelimpahan gimana banget. Kamu pas-pasan berkecukupan saja. Tapi kok kamu berani ya menggunakan uangmu untuk bantuin orang? Kok kamu berani ya menggunakan uangmu untuk pekerjaan Tuhan? Wow, kamu berani sekali menggunakan uangmu. Kenapa orang itu bisa berani? Karena dia punya kebebasan finansial di dalam Kristus. Dia sudah di level bukan cuma sekedar sehat secara keuangan, bukan dia sekedar punya damai gak khawatir soal keuangan, tapi dia berani menggunakan uangnya untuk perkara-perkara besar, untuk perkara-perkara kebenaran, untuk perkara-perkara kasih, untuk jadi berkat buat orang lain. Dia berani dalam iman, bukan berani gunakan uang untuk berjudi dan kawan-kawannya ya, berani menggunakan uangnya dengan iman. Meskipun dia tahu ini mungkin gak cukup, mungkin saya gak tahu saya seperti apa, ini melampaui kemampuan saya, tapi saya berani. Kenapa? Karena saya bebas secara finansial dalam Tuhan. Hari ini kita sama-sama melihat bagaimana caranya, itu yang penting. Bagaimana caranya kita bisa mencapai ketiga kondisi tersebut. Bagaimana sebagai seorang Kristen kita bisa mencapai kondisi financially freedom. Bebas secara finansial, sehat, damai, dan juga berani dalam pengelolaan keuangan kita. Nah, untuk menjawab jawaban ini, bagaimana bisa mencapai kondisi tersebut? Malam hari ini kita akan melihat ada 12 prinsip firman Tuhan, prinsip Alkitab tentang pengelolaan keuangan. Saya expect Bapak Ibu mencatat, atau kalau tidak mencatat minimal siapin handphonenya, difoto, dicatat apapun itu. Karena 12 prinsip yang kita pelajari hari ini, secara saya pribadi setelah saya pelajari, mengubah kehidupan keuangan saya di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk kepada prinsip yang pertama, saya pengen mengisahkan tentang Matius 25 ayatnya 14 sampai 30. Kita nggak perlu baca satu persatu ayatnya, nanti waktunya kepanjangan, tapi saya akan cerita singkatnya. Saya yakin Bapak Ibu kebanyakan sudah familiar tentang kisah ini, tentang seorang tuan yang mempercayakan talenta kepada 3 orang hambanya. Tuan tersebut hendak berpergian ke luar negeri, dia panggil hambanya, yang satu diberikan 5 talenta, yang hamba kedua diberikan 2 talenta, hamba ketiga diberikan 1 talenta. Kemudian setelah tuan ini pergi, hamba yang mendapatkan 5 talenta mengelola uangnya dan kembali menghasilkan laba 5 talenta. Lalu hamba yang diberikan 2 talenta mengelola uangnya menghasilkan 2 talenta. Tapi hamba yang ketiga yang diberi 1 talenta, dia gali tanah, uangnya ditimbun, disimpan. Terus tuannya balik, uangnya masih 1, tidak menghasilkan apa-apa. Lalu sepulangnya tuan tersebut dari luar negeri setelah balik, dia panggil hamba-hambanya. Hamba pertama, 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Wah, tuan ini senang memuji hamba tersebut. Baik sekali perbuatanmu, masuklah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu hamba yang kedua dipanggil, 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Dipuji kembali engkau hamba yang baik dan setia, masuklah ke dalam bahagian Tuhanmu. Tapi hamba yang ketiga yang diberi 1 talenta, tapi hanya ditimbun dalam tanah, daripadanya 1 talenta tersebut diambil. Dikatakan engkau hamba yang jahat dan malas. Bapak Ibu, dari kisah perumpamaan talenta ini, kita bisa melihat beberapa prinsip firman Tuhan tentang pengelolaan keuangan, tentang money management. Prinsip yang pertama adalah the law of ownership, adalah prinsip kepemilikan. Dalam prinsip kepemilikan, the law of ownership berkata, everything I have belongs to God. Semua yang saya miliki itu punya Tuhan, bukan punya saya, bukan punya kita. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Matius 25:14 saya bacakan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bapak Ibu tahukah semua yang kita miliki, semua harta yang kita miliki, semua yang kita miliki itu cuma titipan dari Tuhan. Tuhan mempercayakannya kepada kita. Itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. The law of ownership berkata, God has loaned me money. Uang yang saya punya itu dipinjemin sama Tuhan, dititipin sama Tuhan. Bukan hak milik kita, itu hak miliknya Tuhan.
Jadi kita nggak bisa berkata, loh suka-suka saya mau menggunakan uang saya untuk apa? Kan ini uang saya. Loh kata siapa itu uangmu? Itu uang yang kebetulan sedang dititipkan padamu. Tapi itu bukan uangmu, itu bukan hartamu. Itu uang yang Tuhan percayakan padamu. Tuhan mau ambil bisa? Bisa. Tapi kalau Tuhan ngambil, Tuhan sedang titipkan kepadamu, itu bukan milikmu. Jadi kamu nggak berhak, oh saya mau hambur-hamburin uang saya suka-suka, kan uang saya. Kan saya ngasih, bukan. The law of ownership berkata, God is my source of income. Tuhanlah sumber penghasilan saya. Source of income kita, sumber pendapatan kita, sumber penghasilan kita. Bukan pekerjaan kita, bukan bisnis kita, bukan usaha kita, bukan karir kita. Tapi Tuhan sumbernya. Pekerjaan, karir, usaha, bisnis itu cuma channel of income. Cuma saluran income yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Artinya apa? Kalau satu pintu, satu channel tertutup, kita gak usah khawatir. Satu pintu channel tertutup, usaha kita ada bangkrut, karir kita jatuh, pekerjaan kita di PHK. Gak usah khawatir, itu hanya satu pintu, satu channel. Itu bukan source of income kita, itu bukan sumber penghasilan kita. Sumber penghasilan kita Tuhan. Dan ketika satu pintu tertutup, Tuhan bisa bukain pintu yang lain. Tuhan bisa bukain channel-channel of income lainnya. Kenapa? Tuhan adalah source of income kita. Bukan pekerjaan kita. Bukan usaha kita. Jadi jangan terlalu stres sampai down. Celaka, saya kehilangan pekerjaan. Celaka, usaha saya bermasalah. Tenang. Itu cuma salah satu pintu. Cuma salah satu saluran. Tuhan bisa pakai pintu, channel, saluran yang lain. Kenapa? Karena Tuhanlah source of income kita. Sumber penghasilan kita. Sumber harta kekayaan kita. Dia yang mempercayakan harta kepada kita. Tapi kita seringkali bilang, loh jelas-jelas ini saya kerja keras. Saya yang bangun pagi-pagi, kerja sampai tengah malam. Saya yang kerja keras untuk menghasilkan uang. Kok sekarang dibilang Tuhan yang kasih uang? Ini hasil kerja keras saya kok. Iya. Tapi kamu punya kemampuan untuk bekerja keras pun. Itu dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Ulangan 8 ayat 18a. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab apa? Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Atau dalam bahasa Inggrisnya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. The ability to produce wealth. Tuhan bukan hanya mempercayakan hartanya kepada kita, bukan hanya uang kita berasal dari Tuhan, tapi kemampuan kita untuk menghasilkan uang, kemampuan kita untuk bekerja, itu pun dari Tuhan. Jadi kalau kita bilang, loh ini uang hasil kerja keras siapa? Iya, siapa yang kasih kamu kesehatan untuk bisa kerja keras? Siapa yang kasih kamu kepintaran untuk bisa melihat peluang? Siapa yang kasih kamu peluang bisa ketemu orang-orang yang tepat yang bisa bukan jalan buat kamu? Tuhan. Bukan hanya harta uang kita itu dari Tuhan. Kemampuan untuk menghasilkan uangnya pun itu dari Tuhan. God is the source of our income. Bukan kemampuan kita, bukan diri kita, bukan pekerjaan kita. Itu prinsip yang pertama. The law of ownership. Ingat, semua yang kita punya, termasuk uang, harta, bahkan kemampuan untuk mencari uang, itu dari Tuhan. Jadi kita bisa tenang, gak usah khawatir. Kita lagi kondisi seperti apapun. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Prinsip kedua berkata tentang the law of allocation. Prinsip alokasi. Prinsip alokasi berkata, everyone receives differently. Setiap orang menerima berbeda-beda. Matius 25:15. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Setiap orang beda-beda. Kita gak bisa bilang, Tuhan kok yang saya terima beda sama yang dia terima, kok gak sama rata. Kalau Tuhan adil semua sama rata dong. Enggak. Prinsip adil bukan soal sama rata. Sekarang kalau kita punya anak yang satu anaknya masih SD, satu udah kuliah. Ya kan adil kan, ya oh jajannya kasih sama aja. Sama-sama kasih 50.000, loh ya enggak. Karena anak yang SD kebutuhannya belum sebanyak itu. Yang kuliah mau kebutuhannya mungkin lebih banyak. Adil berbicara soal proporsional, bukan soal sama rata.
Jadi setiap orang memang dipercayakan Tuhan, dialokasikan Tuhan berbeda-beda. Apa bedanya? Kenapa yang ada lebih banyak, ada lebih dikit? Masing-masing diberikan menurut apa? Kesanggupannya, kapasitasnya. Jadi kalau kita mau dipercayakan lebih banyak, ya kita buktikan kita sanggup setia pada perkara kecil. Baru Tuhan percayakan perkara banyak. Jangan sampai kita harap, Tuhan kenapa saya dipercayakan belum sebanyak dia? Karena Tuhan tahu kesanggupan kita. Tuhan tahu kita sudah siap atau belum siap untuk dipercayakan lebih banyak oleh Tuhan. Jangan-jangan ketika Tuhan percayakan kita lebih banyak, kitanya gak siap, kita gak sanggup, habis uangnya sia-sia. Kita hambur-hamburkan dan seterusnya. Jadi jangan heran. Memang firman Tuhan mengatakan ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Tapi ingat, yang diberi banyak dituntut tanggung jawab lebih banyak. Jadi merasa, wah saya terima lebih banyak dari Tuhan, hati-hati. Semakin banyak kau dipercayakan, semakin banyak juga tanggung jawab yang akan dituntut dari engkau. Jadi yang banyak, ada bahagianya, ada susahnya. Yang sedikit, ada bahagia, ada susahnya juga. Masing-masing menurut kesanggupannya, proporsional. Dan Tuhan baginya berdasarkan hikmat bijaksana Tuhan. Dan Tuhan gak pernah salah. Dia tahu yang terbaik buat kita. Prinsip yang ketiga adalah prinsip the law of accountability. Prinsip pertanggungan jawab, prinsip akuntabilitas. The law of accountability berkata, one day God will audit me. Suatu hari Tuhan bakal datang dan mengadakan audit. Tuhan bakal ngecek, Tuhan bakal minta pertanggungjawaban dari masing-masing kita. Matius 25:19 berkata, lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan settle his accounts with them. Ada pertanggungan jawab yang mulai disettle, mulai dihitung, mulai dicari tahu. Hey, kamu yang saya percayakan banyak, yang saya percayakan 5, yang saya tuntut lebih banyak, mana hasilnya? Kamu yang dipercayakan sedikit 1, tapi tetap saya percayain loh, mana hasilnya? Mau kita dapat 5, dapat 2, dapat 1, semua masing-masing akan diminta pertanggungan jawab. Jadi jangan tentang Tuhan, saya kan gak sekaya raya dia, saya gak sebaik dia, saya cuma dapat 1 talenta bukan yang 5. Jangan salah, 1 pun tetap diminta pertanggungan jawab. Apalagi yang 5, hati-hati. Roma 14 ayat 12 dikatakan, each of us, setiap kita will give an account of himself to God. Atau dalam bahasa Indonesia, setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dirinya sendiri loh ya. Bukan anaknya, atau istrinya, atau suaminya, atau orang tuanya. Masing-masing kita. Dia jangan berpikir, kan suami saya sudah melakukan semuanya. Dia sudah melakukan semua yang baik, mengelola dengan baik. Enggak, kamu juga diminta pertanggungjawaban. Kan orang tua saya sudah mengelola uang dengan sangat baik. Orang tua saya sangat sosial. Kita juga diminta pertanggungan jawab. Gak bisa diwakilkan loh Bapak Ibu. Gak bisa kita bilang orang tua saya sudah melakukan ini. Suami saya sudah melakukan ini. Istri saya sudah melakukan ini. Masing-masing kita. Satu persatu di hadapan Tuhan. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Masalahnya seringkali Amsal 19 ayat 3 berkata, people ruin themselves by their own stupid actions and they blame the Lord. Seringkali kita sebenarnya melakukan aksi-aksi yang, firman Tuhan berkata, stupid. Yang tidak bijak, yang kurang cerdas, yang bodoh. Tapi kita nyalahin Tuhan. Kita tiba-tiba, Tuhan, kok uang saya udah habis. Tuhan, kok saya tiba-tiba terjerat hutang ya. Kita nyalahin Tuhan, Tuhan, andai engkau melahirkan saya di keluarga yang lebih kaya raya. Kita salahin Tuhan. Padahal salah siapa? Salah kita. Kita yang tidak bijak, kita yang tidak mau belajar mengelola uang kita dengan baik, dengan benar. Tapi kita nyalain Tuhan. Karena itu the law of accountability berkata, I must wisely use God's money. Ya harus dengan bijaksana menggunakan uang yang Tuhan percayakan kepada saya. Itu bukan uang saya. Dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban sama saya. Jangan salah gunakan. Harus gunakan dengan bijaksana. Lukas 16:11 berkata, jadi
Kalau mengenai kekayaan dunia aja kamu udah gak bisa dipercaya. Siapa yang mau mempercayakan kamu harta yang sesungguhnya? Saya bayangin Bapak Ibu, ini bayangan saya Bapak Ibu ya. Nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan di surga gitu ya. Ya sebelum masuk surga, kita mengalami pengadilan Tuhan. Mungkin pertanyaan pertama adalah, apa yang kamu lakukan terhadap Tuhan Yesus, terhadap anakku Yesus Kristus? Apa kau menerimanya, kau menolaknya? Kalau kita menerima, kita masuk surga dan seterusnya. Yang kedua mungkin Tuhan akan bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap apa yang aku percayakan padamu? Apa yang kamu lakukan terhadap keluarga yang aku percayakan padamu? Suami, istri, anak-anak. Apa yang kamu lakukan terhadap pekerjaan yang aku percayakan kepadamu? Apa yang kamu lakukan terhadap pelayanan yang aku percayakan kepadamu? Apa yang kamu lakukan terhadap waktu yang aku percayakan padamu? Apa yang kamu lakukan terhadap uang dan harta yang aku percayakan kepadamu? Masing-masing kita akan memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, prinsip yang keempat berkata, the law of motivation, prinsip motivasi. The law of motivation berkata, God is using money to test me. Tuhan sedang menggunakan uang untuk menguji saya, menguji kita. Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan 3 ayat pertama. Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Kita lagi bahas kesetiaan dalam perkara kecil, perkara besar. Tapi tiba-tiba Tuhan lanjutin di ayat 11 firman Tuhan. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon, dalam hal uang yang tidak jujur, siapa yang akan percayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita bicara tentang setia pada perkara kecil, berhubungan dengan kejujuran dalam keuangan. Ketika kita kelola keuangan di perusahaan, bekerja ngelola uang orang, kita jujur gak? Setia gak? Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-13 berkata, seorang hamba gak bisa mengabdi pada dua tuan. Karena dia pasti akan benci yang satu dan mengasihi yang lain. Dia bakal setia pada yang satu dan enggak pada yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, kepada uang. Oh, saya kaget baca ini. Kok uang bisa disetarain levelnya sama Tuhan? Antara setia sama Tuhan atau setia sama uang. Soalnya Allah versus uang. Loh, uang cuma benda kok. Diversusin, ditandingin sama Tuhan semesta alam. Tapi dilanjutkan ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia, mencemooh Yesus. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah tahu hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, itu dibenci oleh Allah. Tapi di sini kita melihat, bahwa dalam Lukas 16, 10 sampai 15, dari lagi bahas, setiap perkara kecil, perkara besar gitu ya. Ternyata konteksnya lagi bicara soal kejujuran keuangan. Kalau kamu jujur pada uang yang kecil, kamu bisa percayakan perkara besar. Kalau uang kecil aja kamu gak bisa dipercaya, kamu dipercayakan uangnya orang lain aja kamu gak bisa kelola, kamu gak jujur, gimana tuh percayain uang untuk dirimu sendiri? Nah, kenapa ada yang jujur, ada yang tidak jujur, ada yang setia, ada yang tidak setia? Dilanjutin ayat 13, karena mindsetnya, isi hatinya itu soal hamba. Kamu menghambakan kepada siapa? Apa kamu jadi hamba uang? Kamu jadi hamba Tuhan. Tapi perlu saya ingatkan di sini Bapak Ibu, money is a good servant, but money is a terrible master. Uang bisa menjadi hamba yang baik, tapi uang, ketika engkau menjadi hambanya uang menjadi tuanmu, it will be terrible master. Dia akan menjadi tuan yang sangat buruk. Makanya firman Tuhan bilang, yang akar segala kejahatan itu bukan cinta uang yang menjadi kejahatan. Bukan uang yang menjadi kejahatan, tapi cinta uang yang jadi akar kejahatan. Uang itu netral. Money is a good servant. Uang kalau kita pakai dengan bijak, kita pakai dengan baik,
bisa memberkati banyak orang, bisa melakukan banyak perkara besar. Money is a good servant. Kalau kita memperhambakan uang, kalau kita jadi tuannya, tapi kita mulai jadi hambanya, kita ngejar-ngejar uang. Uang, firman Tuhan mengatakan apa? Banyak orang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Maka prinsipnya begini Bapak Ibu, use money to love people. Because when you love money, you'll begin to use people. Gunakan uangmu untuk mengasihi orang lain. Karena the moment ketika kita mulai mencintai uang, kita akan mulai memanfaatkan orang lain. Di situ kita membedakan sekarang saya lagi jadi hamba uang atau uang yang jadi hamba saya. Ketika saya mulai memanfaatkan orang lain untuk dapat uang, kita udah jadi hamba uang. Tapi uang menjadi hamba kita ketika kita menggunakan uang kita untuk mengasihi orang lain. Itu kenapa firman Tuhan berkata dalam Lukas 11:15, mereka setiap perkara kecil, itu artinya jujur keuangan. Mereka jujur keuangan, kok bisa? Karena hatinya itu memperhambakan dirinya pada Tuhan, bukan pada uang. Dan dikatakan apa? Tuhan mengetahui hati. Tuhan melihat hati. Matius 6:19-21 berkata demikian. Jangan kamu kumpulin harta cuma di bumi. Di bumi ngengat karat bisa rusakin. Pencuri bisa bongkar dan mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat karat gak bisa rusak. Dan pencuri tidak bisa bongkar dan mencuri. Karena di mana hartamu berada, Allah berkata apa? Di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu mau tahu hati seseorang adanya di mana? Lihat kemana uangnya mengalir. Kalau uangnya banyak keluar untuk shopping, belanja dan seterusnya, kemewahan, hatinya di sana. Hatinya di belanja, hatinya di shopping, hatinya di kemewahan. Kalau uangnya banyak keluar untuk makan, hatinya di sana. Hatinya ada di makan dan makan. Kalau uangnya banyak keluar untuk nolongin orang, untuk jadi berkat buat orang-orang, untuk berbagi sama orang, lah kelihatan hatinya di sana, hatinya untuk jadi berkat. Karena kalau hatimu ada untuk Tuhan, itu kelihatan dari bagaimana cara kita menggunakan uang kita. Apakah uang kita lebih banyak keluar untuk memberkati orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, atau uang kita lebih banyak keluar untuk kepuasan diri kita sendiri, untuk kekerenan kita sendiri. Ironisnya kita hidup di zaman di mana we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't even like. Kita sering kali pakai uang yang kita gak punya, ngutang gitu ya, pakai kredit untuk beli barang yang kita gak butuh, cuman buat kita pamerin ke orang-orang yang bahkan kita gak suka. Ngomong kasar gak boleh Bapak Ibu. Tapi itulah zaman kita saat ini, buat apa? Kita beli barang yang kita gak butuh, pakai uang yang kita gak punya, pamer di social media, Instagram dan kawan-kawannya, ke orang-orang yang bahkan kita gak suka. Kelihatan hatinya di mana. Karena kalau hatimu benar-benar untuk Tuhan, engkau akan bijaksana menggunakan uangmu untuk memberkati orang lain, untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan pelayanan Tuhan. Itu yang disebut dengan the law of motivation. Dari kemana arus uangmu keluar, itu tercermin kemana arah hatimu sebenarnya berada. Nah, kita sudah melihat 4 prinsip, kita masuk ke prinsip yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima adalah the law of tithing. Bapak Ibu nanti masih mau foto, masih mau screenshot, saya bakal review lagi nanti terakhir. The law of tithing, prinsip perpuluhan berkata, honor God first. Hormati Tuhan sebagai yang terutama dan yang pertama. Ulangan 14 ayat 23 firman Tuhan berkata begini. The purpose of tithing, tujuan dari perpuluhan is to teach you to always put God first in your lives. Tujuan dari perpuluhan adalah untuk mengajarkan kita untuk selalu menempatkan Tuhan sebagai yang pertama, sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Tapi dilanjutkan di 2 Korintus 9:7-8 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah
mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sorry Bapak Ibu, Tuhan enggak butuh uang kita. Jangan kita pikir, oh saya kasih persembahan, saya lagi nyumbang buat Tuhan. No, Tuhan tuh kaya raya, Dia pencipta langit dan bumi. Semua alam semesta miliknya Dia. Tuhan gak butuh uang kita. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Masalahnya di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Cara Tuhan melihat hati kita di mana, Dia lihat dari bagaimana cara kita menggunakan uang. Apakah Tuhan butuh uang kita? Gak butuh. Karena itu kalau kamu kasih uang karena terpaksa, karena udah ini kewajiban, sorry Bapak Ibu, gak usah kasih persembahan kalau kamu terpaksa. Sorry, gak usah kasih perpuluhan kalau kamu terpaksa. Kalau hari ini Bapak Ibu masih berdebat gitu ya, wajib gak sih perpuluhan, harus kasih atau enggak? Tuhan gak butuh uangmu, gak usah kasih. Kalau kamu mau kasih masih dengan berat hati, gak usah. Firman Tuhan bilang apa? Jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan. Kalau kamu mau kasih, kasih dengan hati yang sukarela dan sukacita. Tuhan gak butuh uangmu. Tuhan pengen hatimu. So, sorry, jangan kasih persembahan. Jangan kasih perpuluhan. Tuhan gak butuh uangmu kalau engkau gak rela. Jangan. Jangan pikir, saya loh yang membantu gereja ini. Kalau saya stop perpuluhan, stop persembahan, mati loh gerejanya loh, sekarat loh gerejanya. Jangan sampai Bapak Ibu berani berpikir seperti itu. Gereja, Tuhan yang pelihara. Gereja gak butuh dukungan 1-2 orang kaya yang mensupport, yang kalau gak ada, gereja mati. Enggak, Tuhan jauh lebih besar daripada beberapa segelintir orang kaya yang ingin mensupport, tapi belakangnya banyak maunya. Oh ya, saya kan persembahan banyak. Dengerin dong kalau saya mau satu ini dan itu. Gak bisa kayak gitu Bapak Ibu, gereja itu milik Tuhan. Kita kasih persembahan, kita kasih untuk Tuhan, bukan untuk gereja. Melalui gereja, ya betul. Tapi mindset, makanya jangan berpikir, ini gereja sudah kaya, ngapain saya persembahan ke gereja ini? Gak boleh. Kita bukan kasih ke gereja, kita kasih ke Tuhan. Dan kita kasih ke Tuhan bukan karena Tuhan butuh uang kita. Tapi karena itu mengekspresikan Tuhan, Engkau yang terutama. Bapak Ibu tahu gak sih? Ketika kita kasih persembahan ke Tuhan, kasih perpuluhan ke Tuhan, kita sedang mengekspresikan diri kita ke Tuhan dalam 3 dimensi. Masa lalu, masa kini, masa depan. Ketika saya kasih persembahan ke Tuhan, saya bilang, Tuhan terima kasih untuk semua berkat-Mu di masa laluku. Di semua hari yang kulewati, Tuhan memberkati saya mengucap syukur. Masa lalu. Dimensi masa kini, Tuhan, saya mengekspresikan Engkau yang terutama dan yang pertama di dalam masa kiniku, dalam hidupku. Masa kini. Masa depan, Tuhan, ketika aku kasih persembahan ke Tuhan, aku mempercayakan hari esokku, masa depanku di dalam tangan-Mu. Oh, berikan persembahan itu hal yang indah sekali. Karena kita sedang mengekspresikan diri kita ke hadapan Tuhan dalam 3 dimensi waktu yang berbeda. Aku bersyukur untuk masa lalu yang Tuhan berkati. Aku memprioritaskan Tuhan yang terutama di masa kini. Dan aku mempercayakan masa depanku ke hadapan Tuhan. Jadi jangan kasih persembahan atau perpuluhan kalau terpaksa. Tuhan tidak butuh uangmu. Kalau mau memberi, give generously, give cheerfully, give consistently. Berilah dengan sukacita, berilah dengan kerelaan hati, dan berilah dengan konsisten. Bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban, bukan karena kebiasaan, bukan karena ritual agama. Tuhan gak butuh uangmu. Tapi Tuhan berjanji. Tuhan mengatakan di ayat berikutnya, ayat 8. Ketika engkau memberikan dengan kerelaan hati, dengan sukacita kepada Tuhan, maka Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu, we can never outgive God. Seolah-olah Bapak Ibu ya, kita lagi main game sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan ayo kita bermain game. Ya, Tuhan kasih ke saya, dan saya kasih ke Tuhan. Dan kita lihat siapa yang menang, siapa yang bisa kasih lebih banyak. Sorry Bapak Ibu, itu game yang tidak akan pernah bisa kita menangkan. Karena sebanyak-banyak yang bisa kita kasih ke Tuhan, Tuhan selalu bisa top that. Tuhan selalu bisa memberi lebih banyak dari kita berikan. Kita bilang, Tuhan saya bisa memberi kamu segini. Aku bisa kasih kamu segini. Tuhan saya kasih kamu segini. Aku kasih kamu segini.
kita gak akan pernah bisa menang. Tuhan gak akan membiarkan dirinya diberi lebih banyak oleh kita dibanding dia memberi lebih banyak kepada kita. Nangkep logikanya? Kalau kita cuma kasih segini, bilang, ya saya kasih segini juga udah berlebih yang kamu kasih kok. Tuhan gak akan biarkan dirinya murah hati yang maha murah hati dikalahkan oleh kemurahan hatimu karena kau memberi banyak kepada Tuhan. Tuhan jauh lebih murah hati daripada kita. Dia jauh lebih generous dari kita. We can never outgive God. Kita gak akan pernah bisa kasih lebih banyak daripada Tuhan kasih. Ini janjinya Tuhan. This is the promise of tithing, janji perpuluhan. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini janjinya Tuhan. Betul Tuhan mau kasih kamu dengan sukarela, tapi Tuhan gak akan membiarkan kamu kekurangan. Saya gak pernah ketemu orang sampai jatuh miskin karena kebanyakan berbagi. Karena kebanyakan memberkati orang dengan uangnya. Seketerbatasan apapun dia, semiskin apapun dia, saya gak pernah lihat orang itu sampai gak bisa makan, sampai benar terpuruk keuangannya, hanya gara-gara kebanyakan berbagi, kebanyakan membagi uangnya buat orang yang membutuhkan. Gak pernah. Kita gak akan pernah bisa menang dalam game murah hati sama Tuhan. Semakin kita murah hati, Tuhan jauh lebih murah hati daripada kita. Di sini dikatakan, berikanlah hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kenapa hasil pertama? Setiap kita terima penghasilan, sebelum kita gunakan uang kita buat apapun itu, buat nabung, buat bayar apapun, buat bayar biaya sehari-hari, pertama untuk Tuhan. Kenapa? Ingat, tujuan kita memberikan persembahan perpuluhan. Untuk menunjukkan Tuhan, engkau yang put God first, engkau yang paling pertama, engkau yang terutama dalam hidupku. Maka dia bilang hasil pertama dari penghasilan, bukan ya Tuhan saya pakai dulu kalau ada sisa, saya kasih Tuhan, enggak. Kita secara intentional, secara sengaja Tuhan, ini persembahan sulungku. Setiap kali dapat penghasilan, sebelum aku kutak-katik penghasilannya, Tuhan ini sebagian yang aku persembahkan untuk engkau. Karena ini dalam ekspresi hatiku, bahwa Tuhan adalah yang terutama. Aku mau belajar untuk honor God. Aku mau belajar untuk menghormati Tuhan melalui keuangan. Makanya Tuhan mengatakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tahukah Bapak Ibu, kita bisa memuliakan Tuhan. Bukan hanya dengan pelayanan kita, bukan hanya dengan kasih kita, tapi kita bisa memuliakan Tuhan dengan uang kita. Gimana caranya? Setiap kali kita terima, bagian pertama sebelum saya papain uangnya, Tuhan, aku persembahkan ini ke hadapan Engkau. Sebagai wujud aku menghormati Engkau, Engkau yang terutama, aku ingin memuliakan Engkau dengan uangku. Lalu tempatnya, place of tithing. Kalau saya mau persembahan perpuluhan kemana? Boleh gak sih ke orang yang membutuhkan, ke sosial, panti dan seterusnya. Maliaki 3:10 jelas berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaanku, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Di mana lokasi kasihnya? Gereja lokal, tempat Bapak Ibu beribadah. Kalau Bapak Ibu, tapi saya mau kasih ke panti asuhan, mau kasih ke panti ini sosial, boleh silakan. Di luar perpuluhan yang Bapak Ibu kasih kepada gereja. Tapi tempat jelas Tuhan atur dalam firman Tuhan, berilah di mana? Rumah perbendaharaanku, ke rumah Tuhan. Gereja di mana tempat Bapak Ibu beribadah. Kapan waktu kasihnya? The day of tithing, 1 Korintus 16 ayat 2, on the first day, hari pertama of every week, setiap minggu, put aside, sisihkan, bukan sisa ya, sisihkan. Apa yang kita dapatkan untuk satu minggu ke depan. Dan use it for the offering, gunakan untuk persembahan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya tergantung dari seberapa banyak Tuhan memberkati engkau. Kenapa dia katakan hari pertama setiap minggu? Ya karena zaman dulu mereka terima penghasilannya mingguan. Ya kalau sekarang kita terima penghasilan bulanan, dapat gajinya 1 bulan per 1 bulan. Ya hari pertama kita gajian sebulan itu kita persembahkan ke hadapan Tuhan. Jadi kapan waktunya? Di hari pertama kita menerima penghasilan kita. Langsung kita sisihkan, Tuhan ini bagian pertama yang aku persembahkan kepadamu untuk memuliakan engkau dengan uangku. Membuktikan, mewujudkan, menunjukkan Tuhan engkau yang terutama, prioritas utama. Aku menghormati engkau dengan uangku. Jumlahnya berapa? Proporsional.
10% dari apa yang kita hasilkan. Kalau hasil banyak ya kita berikan banyak. Kita menghasilkan dikit, berikan dikit. Kita lagi gak dapat apa-apa ya gak usah kasih apa-apa. Tuhan nganut, wah kamu harus kasih gini baru Tuhan berkati. Enggak, Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan inginnya apa? Hati kita. Okay? Itulah the law of tithing. Prinsip perpuluhan. Prinsip yang keenam adalah the law of saving. Prinsip menabung. The law of saving berkata, kita harus save money faithfully. Kita harus menabung, menyimpan uang kita dengan setia. Ya, dengan setia bisa juga dengan iman, faithfully. Amsal 21 ayat 20 firman Tuhan berkata, the wise man, orang yang bijak, saves, menyimpan, menabung for the future, untuk masa depan. But the foolish man, orang yang bodoh, orang yang ngedungu, spends whatever he gets. Langsung menghabiskan, menggunakan uangnya setiap kali dapat uang. Sorry Bapak Ibu, kalau tiap kali kita dapat uang, langsung habis kita pakai. Dapat uang, langsung habis kita pakai. Firman Tuhan berkata kita foolish. Kurang cerdas. Halo sekali kurang cerdas ya. Firman Tuhan berkata kamu bodoh. Kalau dapat uang habis, dapat uang habis. Tapi orang yang bijak dapat uang ditabung. Buat apa? Buat hari esok. Jadi jangan asal comot ayat firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan hari esokmu. Tuhan yang pelihara, burung jadi pelihara. Ya saya dapat uang, saya habisin dong. Ya tidak begitu caranya Bapak Ibu. Firman Tuhan juga mengajarkan, tabunglah uangmu untuk hari depanmu. Kamu harus mengelola uangmu dengan bijak. Pengkhotbah 11 ayat 2 firman Tuhan berkata, invest what you have in several different places. Investasikan uangmu di beberapa tempat sekaligus, jangan cuma satu tempat. Ini prinsip diversifikasi dalam dunia investasi. Sebelum tahun saya lupa, 1000 berapa ratus, para orang-orang keuangan menemukan prinsip diversifikasi, jangan taruh semua telurmu pada satu keranjang, kalau pecah, jatuh pecah semua telurnya, bagi beberapa keranjang. Dari 2000 tahun yang lalu firman Tuhan udah mengajarkan hal ini. Invest what you have in several different places. Kenapa? Because you don't know what disasters might happen. Kamu nggak tahu bencana apa yang bisa terjadi di hari esok. Makanya perlu nabung. Makanya perlu simpan uangmu. Dan terakhir Amsal 13:11 firman Tuhan berkata, harta yang cepat diperoleh, dalam bahasa Inggrisnya get rich quick scheme, skema yang wah kamu kaya cepet. Nah uang yang didapat dengan kaya cepat juga hilangnya. Tapi siapa yang mengumpulkannya sedikit demi sedikit yang akan menjadi kaya. Jadi jangan tergiur untuk investasi-investasi bodong. Yang kamu ikutin nih get rich quick, cepet kaya raya. Kaya raya dalam waktu instan. Firman Tuhan bilang, semua yang janjiin kamu kaya dengan instan, pasti cepet juga hilangnya. Tapi mereka yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, yang akan Tuhan berkati menjadi kaya. Prinsip yang ketujuh, the law of accounting. The law of accounting, prinsip akuntansi, prinsip mencatat mengatakan keep good records. Milikilah pencatatan keuangan yang baik. Ini nggak bicara kita harus belajar akuntansi, memahami prinsip-prinsip akuntansi, enggak. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus disiplin mencatat keuangan kita. Punya pencatatan keuangan yang baik. Kenapa? Amsal 27, 23, 24. Riches can disappear fast. Harta kekayaan kita bisa cepat hilangnya. So, karena itu, watch your business interests closely. Perhatikan usahamu, perhatikan hartamu dengan seksama. Know the state of your flocks and herds. Ketahuilah jumlah kondisi dari ternakmu, dari piaraanmu, kambing dombamu. Karena Tuhan mengajarkan, kamu harus perhatiin, kamu harus tahu berapa jumlahnya. Kamu punya berapa banyak ini, berapa banyak itu. Kau harus mencatat apa yang kamu miliki. Kenapa? Karena harta kalian cepat hilangnya. Kalau kamu nggak catat, tiba-tiba hilang. Saya kasih firman Tuhan ya. Amsal 23 ayat 4-5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamati uangmu, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti
Raja Wali. Bapak Ibu gak percaya? Bapak Ibu keluarin uang Bapak Ibu, semua mau rupiah pecahan apapun, pasti ada gambar burung di sana. Ada burung Garuda. Bapak Ibu gak percaya? Keluarin dong Bapak Ibu. Pasti ada gambar, pemerintah kita baik loh Bapak Ibu loh. Dikasih logo burung Garuda untuk ngingetin kita hati-hati. Kalau nggak dicatat nanti uangnya terbang. Jadi kalau orang bilang money talks, uang berbicara. Sorry, money doesn't talk, uang gak berbicara. Uang diam-diam terbang. Tahu uang saya kemana kok udah hilang. Kok sudah habis. Itu yang terjadi kalau kita tidak mencatat. Tiba-tiba uangnya bersayap. Ya udah ada sayapnya di uang rupiah kita. Dan dia terbang ke angkasa. Seperti Raja Wali. Dompet kita yang sedih. So, itu prinsip the law of accounting. Kita harus mencatat, keep good records. Punya pencatatan keuangan yang baik. Gak harus belajar akuntansi, enggak. Mulai pencatat. Berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, uang saya keluarnya kemana. Jadi saya tahu saya borosnya tuh di mana. Uang saya hilangnya kemana. Kalau kita gak catat, kita gak tahu tiba-tiba uang kita udah hilang aja. Prinsip yang ke-8 adalah the law of budgeting. The law of budgeting berkata, I have to plan my spending. Saya harus merencanakan pengeluaran saya. Sebelum saya dapat uang untuk saya gunakan, saya udah tahu kalau saya dapat uang, berapa yang harus saya alokasikan untuk belanja apa, dan untuk apa. Berapa yang harus saya tabung, berapa saya investasikan, berapa yang untuk saya biaya hidup, dan seterusnya. I have to plan my spending. Rencanakan pengeluaran saya. Amsal 21:20 ini yang sama kayak tadi, cuma terjemahan berbeda berkata seperti ini. Stupid people spend their money as fast as they get it. Orang yang bodoh akan langsung menggunakan uang mereka, menghabiskan uang mereka secepat mereka mendapatkan. Jadi uang masuk, dapat uang di tangan, langsung habis. Dapat uang di tangan, langsung keluar. Nah itu tidak bijak kata firman Tuhan. Dia gak melakukan perencanaan, kemana uangnya harus keluar, pokoknya masuk uang langsung habis, masuk uang langsung keluar. Sebaliknya Amsal 21:5 firman Tuhan berkata, plan carefully, rencanakan dengan hati-hati, and you will have plenty, kamu akan punya banyak. But if you act too quickly, kalau kamu terlalu cepat bergerak, you will never have enough, kamu gak akan pernah merasa cukup. Jadi hati-hati untuk Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang suka impulse buying. Ngelihat barang flash sale, cepet, kalau saya gak belanja sekarang, keburu habis diskonnya. Act too quickly, bergerak terlalu cepat. Jangan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, plan. Saya sudah plan, saya sudah merencanakan dengan hati-hati. Maka saya akan punya banyak. Mau digoda dengan diskon flash sale seperti apa? Saya tahu ini saya butuh. Kalau saya butuh flash sale, ya udah bagus, bergerak. Tapi kalau nggak butuh, ya buat apa? Jangan terjebak jebakan pemasaran. Oke, plan carefully. Atau dalam terjemahan lain, New Living Translation, saya suka dikatakan, good planning and hard work lead to prosperity. Jadi dirumus, perencanaan yang baik ditambah dengan kerja keras sama dengan kemakmuran. Rumus dari firman Tuhan. But has these shortcuts, yang mau jalan pintas, maunya kaya cepat, itu biasa lead to poverty, akan menuntun kita kepada kemiskinan. Jadi kalau kita mau hidup kita makmur diberkati Tuhan, Tuhan bilang ada rumusnya. Kamu harus punya perencanaan yang baik, kamu harus kerja keras. Percuma perencanaan tapi kamu nggak mau kerja. Percuma kamu mau kerja tapi dapat uang langsung habis, nggak ada perencanaan. Perencanaan yang baik, tambah kerja keras, sedikit demi sedikit, berkati. Menuntun kita kepada kemakmuran. Tapi yang mau jalan pintas, pokoknya saya mau dapat uang banyak secara instan dalam waktu singkat. Iya, cepat juga habisnya. Cepat juga hilangnya. Dan terakhir, Amsal 3:27 dikatakan, don't withhold repayment of your debts. Jangan lupa di perencanaanmu, alokasikan untuk melunasi hutangmu. Jangan sampai, kan saya melakukan perencanaan, saya harus alokasi gini. Iya, tapi hutang sama orang dilupakan. Enggak, firman Tuhan mengatakan, jangan engkau tahan-tahan pembayaran hutangmu. Jadi kita membuat perencanaan pengeluaran. Yang pertama dapat uang, langsung untuk Tuhan, kita sisihkan. Yang kedua apa? Bayar hutangmu.
Setelah kau persembahkan untuk Tuhan yang pertama, kau bayar hutangmu, baru kau cukupi hidupmu dengan sisanya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab baru saya ceritain Bapak Ibu, berapa persen sih harus saya bagi untuk saya tabung, saya investasi, saya konsumsi. Nanti kalau ada waktu di sesi tanya jawab Bapak Ibu ya, ingetin saya kalau saya lupa. Itu the law of budgeting. Kita masuk ke prinsip yang ke-9 Bapak Ibu. Prinsip ke-9 berkata dengan the law of sowing and reaping. Prinsip tabur tuai. Prinsip tabur tuai berkata, you reap what you sow. Engkau menuai apa yang kamu tabur. 2 Korintus 9 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang naburnya sedikit akan menuai sedikit juga. Tapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi jangan ragu-ragu ketika kita ingin menggunakan uang kita untuk memberi, untuk memberkati orang lain. Atau menjanjikan apa? Ada berkatnya buat kamu. Maka saya bilang tadi, gak pernah saya ketemu ada orang yang jatuh miskin hanya karena kebanyakan berbagi, kebanyakan menggunakan uang untuk memberkati orang lain. Saya perhatiin prinsip ini baik-baik. When God raise your income, don't just raise your standard of living, but raise your standard of giving. Ketika Tuhan memberkati engkau dengan penghasilan lebih, jangan cuma tingkatin gaya hidupmu. Tapi tingkatin standar memberimu. Dan kita lupa, oh ya saya udah beri segini. Tuhan berkati ya, berarti saya bisa gunakan lebih banyak. Standar hidup saya semakin mewah. Enggak. Cukupkan standar hidupmu. Naikkan standar memberimu. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Maka taburlah yang banyak. Supaya kita menuai banyak juga. Mereka yang menabur sedikit, menuai sedikit. Yang menabur banyak, menuai banyak, kata firman Tuhan. 2 Korintus 9:6. Tapi loh, saya sudah banyak menabur, tapi kok gak pernah menuai-nuai ya, gak pernah kelihatan hasilnya ya. Bapak Ibu ingat prinsip berikutnya, Pengkhotbah 3:1-2. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang tanam, ada waktu untuk menuai. Jadi Bapak Ibu, saya sekarang besok tabur, dengan hak ekspektasi, wah nanti berarti lusa saya dapat 10 kali lipat lebih banyak. Enggak, firman Tuhan gak pernah janji seperti itu. Jangan mencobai Tuhan, Tuhan saya udah kasih loh, mana janjimu, berkati saya lebih dong. Tuhan gak pernah janji, kalau kamu kasih sekarang, besok saya berkati 10 kali lipat, ya gak ada. Ada waktunya. Tahu mau ngetes, kamu kasih, karena dengan sukarela, atau karena ada udang di balik batu. Karena ada maunya. Karena cuma manfaatin Tuhan, manfaatin janji Tuhan saya kasih, nah Tuhan langsung berkati saya balik loh. Kita gak pernah tahu kapan kita akan menuai. Jadi Bapak Ibu jangan harap, wah karena firman Tuhan bilang kalau saya memberkati orang lain saya akan diberkati banyak. Sekarang saya memberi, lo expect Tuhan minggu depan, bulan depan berkati saya. Begitu saya gak dapat berkatnya, mana Tuhan janjimu? Loh Tuhan gak pernah bilang bulan depan kamu diberkatin kan. Ada waktunya, betul kamu pasti akan diberkati. Kapan? Saat kamu butuh. Saat kamu udah sanggup, kapasitas lu diperbesar Tuhan, kita gak tahu persis kapan waktunya. Jadi jangan memberi karena ada maunya. Jangan memberi karena nanti saya itu gak tulus namanya. Ya kalau gak tulus berarti hatinya gak benar. Artinya hatinya bukan untuk Tuhan. Ingat Tuhan gak butuh uang kita. Yang Tuhan ingat itu hati kita. Jadi diberesin itu hatinya dulu sebelum memberi. Tapi percayalah, ketika hati kita ada benar, kita memberi untuk Tuhan. Semakin kita banyak memberi, kita gak akan pernah bisa menang dibandingkan dengan pemberian Tuhan. Tapi pemberian Tuhan ada waktunya. Kapan? Kita gak tahu. Itu misteri. Pasti ada. Indah pada waktunya. Dan prinsip tabur tuai juga berkata, enjoy what you reap. Jangan lupa kau menikmati hasil tuaianmu, hasil kerja kerasmu. Pengkhotbah 5:19 firman Tuhan berkata demikian. If God gives us wealth and property, kalau Tuhan kasih kita harta kekayaan, and lets us enjoy them, mengizinkan kita menikmatinya, we should be grateful. Kita harus bersyukur and enjoy what we have worked for. Kita harus bersyukur dan menikmati jerih lelah kita, hasil kerja keras kita. It is a gift from God. Itu pun karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya uang kita, harta kita itu dari Tuhan,
Bukan hanya kemampuan, ability kita untuk bekerja hasilin uang itu dari Tuhan. Tapi kemampuan kita untuk menikmati uang kita, menikmati harta kita, menikmati jerih lelah kita, itu pun dari Tuhan. Berapa banyak orang hari ini uangnya banyak, hartanya banyak, gak bisa nikmatin. Takut, saya gak berani pakai uang saya, ntar kalau saya tiba-tiba sakit, kanker, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba ada entahlah bencana kiamat gimana. Gak berani pakai uangnya. Kasihan sekali. Uangnya banyak, dia gak bisa nikmatin, malah hidup dalam ketakutan. Kita bisa nikmatin harta kekayaan kita, itu pun anugerah Tuhan. Jadi jangan sirik, kok ada ya orang-orang yang korupsi, berbuat jahat, tapi uangnya Tuhan berkati, uangnya banyak. Kata siapa Tuhan berkati? Bapak Ibu yakin dia bisa nikmatin? Yakin mereka tidur nyenyak? Gimana kalau malam hari mereka mau tidur, aduh saya tahu saya dapat uang banyak karena hasil nipu orang. Saya takut kalau saya ditipu balik gimana ya? Saya dapat uang karena ngorbanin, jahatin banyak orang. Kalau saya dikorbanin, saya dijahatin balik gimana ya? Mereka gak tenang. Mereka gak bisa nikmatin uang yang mereka punya. Kenapa? Karena untuk bisa nikmatin harta yang kita punya, itu pun berkat Tuhan. Itu pun anugerah dari Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih bisa menikmati hasil jerah lelah Bapak Ibu, tanpa harus ketakutan, tanpa harus mimpi buruk, bersyukurlah. Itu pun anugerah dari Tuhan. Prinsip yang ke-10, kita semakin mendekati selesai. Prinsip berkata the law of application. Prinsip aplikasi, prinsip menggunakan uangmu loh. Firman Tuhan mengajak kita menggunakan uang kita loh. The law of application berkata, if I don't use it, I will lose it. Kalau saya nggak menggunakan uang saya akan kehilangan uang saya. Matius 25:28. Ambillah uang dari si hamba yang tadi yang cuma dikasih 1 talenta ini dan berikanlah kepada dia yang menghasilkan 10 talenta. Hamba ini nggak menggunakan uangnya, cuman ditimbun di dalam tanah dan nimbunin uang, hoarding. Itu akan diambil daripadanya. Lukas 12:20-21. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini cerita tentang seorang kaya, wah dia nabung banyak, dia punya lumbung padi, harta kekayaan sampai bergudang-gudang. Dia bilang, wah besok saya bisa tidur dengan nyenyak, bangun gak usah kerja, bisa nikmati, makan enak, minum enak. Kita bilang apa? Kamu nimbun harta sebanyak ini, lantar malam kau cabut nyawamu, kamu bisa apa? Kamu gak bisa nikmatin. Karena itu jangan menimbun harta, atau bahasa Inggrisnya hoarding. Jangan nimbun harta. Sebaliknya Lukas 16:9 dikatakan, I tell you, use your worldly wealth. Gunakanlah harta duniawimu. Gunakanlah uang yang Tuhan percayakan kepadamu di dunia ini. Jangan cuma, tujuan hidup saya adalah menyimpan uang sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan uang sebanyak, dikumpulin buat apa uangnya? Biasa kamu dipanggil Tuhan, gak bisa dipakai. Di surga Tuhan gak tanya, kamu punya berapa banyak uang di dunia? Gak pernah ditanya, gak akan ditanya. Irrelevant. Yang Tuhan tanya, kamu dengan uang yang dipercayakan padamu, kamu gunakan untuk apa? Bukan soal seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi sebagaimana kita mengelola dan menggunakan uang kita. Itu yang ditanya sama Tuhan. Pertanyaan digunakan untuk apa? The law of application berkata, money is a tool to be used for God's purpose. Uang adalah alat yang untuk digunakan untuk tujuannya Tuhan. Apa sih tujuannya Tuhan? Lukas 16:6 berkata demikian. Yesus berkata, I tell you, use your worldly wealth to gain friends for yourselves. Gunakan uang duniawimu untuk mengumpulkan teman-teman bagi dirimu. Teman-teman apa? So that when it is gone, ketika kamu sudah hilang, semua itu hilang, they will welcome you into your eternal dwelling. Mereka akan menyambutmu dalam surga kekekalan. Contoh menggunakan, gunakan uangmu untuk menangkan teman bagi Kristus. The best use of money, penggunaan uang yang terbaik, is to use your money to bring people to know Jesus. Penggunaan uang yang paling baik, yang paling tinggi adalah menggunakan uangmu untuk
bisa membawa orang lain mengenal Yesus. Karena nanti di surga, kita masuk ke surga nanti, orang-orang inilah yang akhirnya bisa masuk surga karena engkau bijak menggunakan uangmu. Mereka akan menyambut engkau di gerbang surga. Mereka berkata, kalau bukan karena orang ini, mungkin saya gak pernah dengar tentang Injil. Mereka akan menyambut kita karena kita menggunakan uang kita untuk memenangkan mereka, mengenalkan Kristus kepada mereka, membagikan kasih Kristus kepada mereka. Itu penggunaan uang yang paling baik. The best use of money is to use your money to bring people to know Jesus. 2 prinsip terakhir. Prinsip 11 adalah the law of compensation. Prinsip kompensasi. Prinsip kompensasi berkata, God will reward me for good money management. Tuhan akan menghadiahi saya atas pengelolaan keuangan yang baik. Kalau kita balik ke Matius 25:20-21, hamba yang menerima 5 talenta datang bawa untung 5 talenta. Lalu katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba untung 5 talenta. Dia mengelola keuangan dengan baik, good money management. Maka ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sang Tuhan memberikan reward kepada dia, tanggung jawab yang lebih besar, perkara yang lebih besar, kesempatan yang lebih besar. Dan Tuhan tersebut mengundang hamba tersebut masuk ke dalam kebahagiaannya. Tuhan akan mengapresiasi good money management, pengelolaan uang yang baik yang kita lakukan di bumi. Karena Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita untuk kita kelola. Kita kelola dengan baik. Tuhan yang kasih kompensasi. Dan akan memberikan hadiahnya kepada kita. Dan prinsip yang terakhir adalah the law of multiplication. Prinsip multiplikasi, prinsip lipat ganda. The law of multiplication berkata, whatever I give God, God multiplies. Apapun yang saya berikan kepada Tuhan, yang saya persembahkan kepada Tuhan, Dia akan melipat gandakan. Yohanes 6, 9-13. Ada seorang anak yang cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Bisa kasih makan berapa orang? 5 roti 2 ikan. 1 orang doang mungkin, 2 orang. Tapi ketika 5 roti dan 2 ikan, dia gak ada artinya. Berikan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai untuk kasih makan 5.000 orang. Itu baru laki-laki. Belum perempuan, anak-anak. Lebih dari 5.000 orang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul. Bapak Ibu jangan pernah berpikir, Tuhan yang saya punya gak banyak. Gak signifikan. Kalau kita serahkan Tuhan, aku tahu yang aku punya gak ada artinya. Tapi aku rela, dengan sukarela, dengan sukacita aku serahkan ke dalam tanganmu. Tuhan yang pakai. Apa yang kecil bagi kita, bisa Tuhan pakai secara luar biasa. Dan berkati banyak orang melampaui bayangan kita. Ini bukan soal seberapa banyak yang kita punya di tangan kita. Tapi kepada siapa kita menyerahkan apa yang kita punya di dalam tangan kita. Kita hanya mempercayakan kepada orang lain, kelola uang saya supaya bisa dapat makin banyak investasi dan kawan-kawannya. Atau kita mau serahkan ke hadapan Tuhan, Tuhan, aku tahu gak punya banyak. Aku kasih ke Tuhan, Tuhan pakailah untuk jadi berkat buat banyak orang. Tuhan bisa pakai apa yang sedikit kita punya. Jauh lebih banyak. Melampaui yang kita bayangkan. Buat siapa? Buat kita? Bukan. Buat memberkati orang-orang lain. Loh, 5 roti 2 ikan ini jadi banyak bukan buat si anak kecil. Tapi buat ribuan orang yang gak kebayang sama si anak kecil tersebut. Kalau kita mau kasih apa yang kita punya ke dalam tangan Tuhan. Whatever I give God, God multiplies. Apapun yang saya serahkan kepada Tuhan, Tuhan lipat gandakan. So Bapak Ibu, hari ini kita belajar 12 prinsip firman Tuhan tentang pengelolaan keuangan.
Kita belajar 4 prinsip yang pertama, the law of ownership, apa yang saya punya itu punya Tuhan, bukan punya saya. Kita belajar the law of allocation, setiap orang terima beda-beda, it's okay. Proporsional, Tuhan berdasarkan kesanggupan kita masing-masing. Kita belajar the law of accountability, sebanyak apapun, sesedikit apapun yang kita dipercayakan Tuhan, kita harus bertanggung jawab mengelola dengan baik. Karena kita akan diminta pertanggungan jawab. Ingat the law of motivation, yang Tuhan inginkan itu bukan uang kita, Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan ingin hati kita. Masalahnya di mana harta kita berada, kemana uang kita mengalir, itu mencerminkan di mana hati kita berada. Dan kalau kita pegang 4 prinsip ini Bapak Ibu, maka kita akan mencapai kondisi financially healthy. Kita sehat secara keuangan, karena kita tahu saya harus mengelola uang saya dengan baik, dengan tanggung jawab. Ini bukan punya saya. Saya harus bertanggung jawab dan saya akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mencapai kondisi financially healthy. 4 prinsip berikutnya, kita belajar tentang the law of tithing. Kita memberikan kepada Tuhan sebagai wujud Tuhan Engkau yang terutama dalam hidup saya. Aku ingin memuliakan Tuhan dengan uang saya. Saya dapat bagian pertama sebelum saya apa-apain saya persembahkan untuk Tuhan. Yang kedua, the law of saving. Saya belajar untuk menabung, menyisihkan untuk masa depan. Karena itu yang bijak, yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. The law of accounting, saya harus belajar mencatat, disiplin mencatat kondisi keuangan saya. Kalau saya nggak catat uang saya lari kemana, saya nggak tahu. Tiba-tiba uang saya habis. Karena itu selain mencatat, saya perlu the law of budgeting. Saya perlu merencanakan pengeluaran saya. Setiap kali saya dapat uang, saya berikan 50 untuk Tuhan, saya bayar hutang-hutang saya, lalu kemana saya harus alokasikan uang saya. Harus kita rencanakan. Dan kalau kita bisa menjalankan 4 prinsip ini, kita akan mencapai kondisi financially relief. Kita akan lega, kita punya kedamaian secara kita nggak takut hari esok gimana ya, masa depan gimana ya. Loh, kita harus punya tabungan dengan baik, kita merencanakan uang kita dengan baik, kita menggunakan uang kita dengan bijak. Dan kita punya 4 prinsip berikutnya. Kita tahu prinsip tabur tuai. Bahwa apa yang kita tabur, kita memberkati seseorang, Tuhan nggak akan biarin kita jatuh miskin, Tuhan akan berkati lebih banyak. Tapi ada waktunya, kita nggak bisa memanfaatkan Tuhan dengan ayat tersebut. Kita memberikan dengan tulus, dengan setia, dengan iman. Maka kita akan menabur. Dan jangan lupa kita akan menuai. Jangan lupa menikmati tuaian kita. Karena kalau kita bisa menikmati hasil jerih lelah kita, itu pun anugerah Tuhan. The law of application, jangan cuma nimbun harta, iya disuruh saving, nabung. Tapi jangan cuma ditimbun uangnya sama kayak hamba 1 talenta. Gunakan uangmu. Untuk apa? Gunakan uangmu untuk membawa orang bisa mengenal Kristus. Dan kita mengelola uang kita dengan baik. Tuhan yang memberikan kompensasi. Tuhan yang akan memberikan reward dan hadiah. Karena the law of multiplication. Apapun yang saya berikan kepada Tuhan, Tuhan yang lipat gandakan. Jangan pikir apa yang saya punya terlalu kecil, terlalu sedikit. Tuhan bisa memakai apa yang kita anggap sedikit dan kecil untuk memberkati jauh lebih banyak orang. Dan kalau kita bisa pegang 4 prinsip ini, kita akan dengan berani menggunakan uang kita dengan iman. Kita nggak akan pernah berpikir uang saya terlalu dikit untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Kita akan berani memberi meskipun kita dalam kekurangan. Kita akan berani memberi meskipun kita ngerasa kita nggak berkelimpahan. Kenapa? Karena kita punya iman. Karena kita tahu Tuhan, aku pengen hatiku untuk Tuhan. Kesana uangku mengalir. Apa yang aku punya, aku serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang pakai untuk berkati lebih banyak orang. Mari Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita sama-sama tutup di dalam doa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kekayaan, kebenaran, firman Tuhan yang boleh sama-sama kami pelajari malam hari ini Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kayak percaya ketika Engkau mengajarkan kami prinsip-prinsip keuangan dari dalam Alkitab. Engkau rindu Tuhan untuk kami gak sekedar menjadi pendengar firman. Engkau rindu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami rindu Tuhan untuk bisa mencapai kebebasan finansial, financial freedom di dalam Kristus. Kami rindu Tuhan untuk bisa sehat secara finansial kami. Kami gak terlilit hutang, kami gak hidup pas-pasan, hidup paycheck to paycheck. Kami punya keuangan yang baik, yang sehat. Kami punya keuangan financially relief. Kami bisa lega secara keuangan, kami bisa damai secara keuangan. Kami gak hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan soal keuangan. Kami gak ribut antara pasangan, pernikahan, keluarga hanya gara-gara masalah uang. Kami rindu Tuhan punya kedamaian tersebut. Dan kami rindu Tuhan bisa memakai kami
untuk memuliakan Tuhan dengan uang kami. Kami boleh berani menggunakan uang kami yang mungkin gak seberapa di hadapan Tuhan. Tapi kita kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau bisa memakai untuk perkara-perkara yang sangat luar biasa, yang melampaui bayangan kami. Kami rindu Tuhan untuk boleh mencapai kondisi-kondisi keuangan tersebut. Tapi kami tahu masih ada langkah-langkah yang harus kami tempuh. Ada disiplin-disiplin yang harus kami praktekkan. Dan kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Supaya kami bisa mempraktekkan satu persatu prinsip yang kami pelajari Tuhan. Bukan untuk diri kami. Tapi biarlah untuk kepentingan Tuhan. Kesenangan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan. Bapak hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu di tempat ini maupun yang menonton secara online. Jika ada di antara kami yang mengalami pergumulan secara finansial, Tuhan kau yang jamah, berkati. Biar melalui prinsip-prinsip yang kami pelajari langsung dari firman Tuhan, boleh kami praktekkan. Kami boleh keluar dari masalah-masalah keuangan yang pelik dan sulit. Dan Tuhan yang menuntun langkah kami menuju kebebasan finansial di dalam Kristus. Ini doa kami Bapa. Kami berdoa menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cipta langit dan bumi. Raja segala raja. Pemilik segala-galanya. Kami berdoa. Mari kita percaya sama-sama katakan. Amin. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa langsung angkat tangan. Mau yang pertanyaan atau buat Bapak Ibu yang menonton secara online. Bisa langsung mengetik lewat YouTube. Dan saya akan dibantu oleh rekan saya untuk membantu membacakan pertanyaan yang Bapak Ibu miliki. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau saya tidak ada pertanyaan, kita bisa sama-sama akhiri sesi pada malam hari ini. Saya tunggu Bapak Ibu ya, silakan kalau ada pertanyaan, boleh langsung diketik atau langsung angkat tangan. Boleh, silakan. Boleh. Financial freedom itu dimulai dari hati ya. Diulang berkali-kali oleh Pak Timotius tadi, bagaimana hati kita itu dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, sehingga di dalam mengelola keuangan pun kita juga punya mindset yang biblical. Ya, saya melihat tadi setiap 12 prinsip itu semua dipenuhi dengan kekayaan firman Tuhan yang boleh kita simak. Nah ada satu bagian yang mungkin menggelitik gitu ya ketika saya membaca juga dari yang disampaikan, saya terpancing gitu untuk membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 44 ya, saya izinkan untuk membacakannya. Mungkin ini menjadi follow up dari pertanyaan saya ya. Jadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 itu dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing dan seterusnya. Ya ini adalah bagian dari gaya hidup jemaat mula-mula yang memang pada saat itu kebanyakan orang yang miskin begitu ya pada saat itu konteksnya. Nah, tapi yang menggelitik saya itu tadi, apakah memang financial freedom itu sebetulnya sasarannya bukan untuk pribadi-pribadi supaya ngerasa dia freedom dalam mengelola keuangannya begitu, tetapi juga ditujukan untuk satu komunitas. Let's say misalnya kita di gereja gitu ya. Jadi financial freedom itu bukan hanya untuk individu saya, tetapi juga saya mengupayakan supaya komunitas ini istilahnya apa ya, supaya nggak saling sungkan lagi gitu ya, secara financial untuk kita bisa saling support. Apakah ada pendapat dari Pak Timotius? Ya. Kalau dari Kisah Rasul 244 itu jelas sekali. Bahwa kita jemaat di mula-mula benar-benar mereka literally ya, dia bukan kiasan. Ini bukan hanya gambaran lukisan, oh kondisi idealnya seperti ini.
Tapi secara real, aktual, prakteknya mereka benar-benar menjual harta pemilik mereka dan membagi-bagikannya kepada semua orang. Ada kalimat berikutnya, sesuai dengan keperluan masing-masing. Balik lagi, prinsipnya adalah proporsional. Proporsional artinya apa? Mereka yang punya lebih, memberi lebih. Mereka yang membutuhkan lebih, menerima lebih. Artinya mereka yang berkekurangan lebih banyak, menerima lebih. Dan ini disiplin yang indah sekali di zaman itu. Mereka punya satu kesatuan, benar-benar satu persekutuan yang oke, aku karena mengasihi. Ketika mereka berkata belajar tentang mengasihi sesama, itu bukan cuma mengasihi sesama dengan perkataan. Mereka membuktikan mengasihi sesama dengan apa? Bahkan dengan harta kepemilikan mereka sendiri. Maka tadi saya bilang ketika kita punya financially bold di dalam Tuhan, kita bisa meskipun dalam kekurangan. Loh, di sini dikatakan kan, mereka menjual harta miliknya. Loh, kalau mereka punya kelimpahan, ngapain mereka jual hartanya? Itu artinya mereka juga pas-pasan, tapi di dalam kepas-pasan mereka, dalam keterbatasan mereka, mereka pengen berbagi. Gimana cara lo? Saya udah gak punya lebih, tapi saya pengen berbagi. Saya jual apa yang saya punya. Loh kok bisa? Itu karena mereka punya hati yang suka rela, hati yang suka cita, hati yang tahu, aku yang memberkati sesamaku bukan cuma dengan perkataan, bukan cuma dengan teori, tapi praktek. Tapi kalau saya praktek, uangnya saya gak punya. Boleh buat saya jual harta saya, dia rela sampai jual harta. Apakah semua harus jual harta? Enggak. Masing-masing sesuai dengan keperluan masing-masing. Semua proporsional. Mereka yang punya lebih, memberikan lebih. Mereka yang kurang lebih banyak, mereka menerima lebih. Itu praktek yang indah sekali. Nah, ada gak kita hari ini benar-benar mengasihi orang dengan praktek uang? Makanya saya bilang, money is a good servant. Ketika uang itu jadi hambanya kita kan ibarat pisau ya. Pisau itu netral. Bisa kita pakai untuk masak, motong-motong, which is good. Bisa kita pakai untuk nikam orang, which is jahat. Uang juga sama. Kalau uang bisa kita pakai untuk hal yang baik, memberkati orang, bisa kita pakai untuk hal yang jahat juga. Nah, uang ketika kita pakai untuk hal yang baik, bantuin orang, apalagi orang yang benar-benar membutuhkan, itu signifikan sekali buat mereka. Bayangin ada orang yang benar-benar kekurangan, datang 2 orang, cerita panjang lebar, wah Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Seorang kedua datang, dia gak banyak ngomong, dia kasih makan, dia kasih uang, dia bilang Tuhan mengasihimu. Mana kira-kira dari 2 orang ini yang kalau beritain Injil Yesus lebih didengar sama orang tersebut? Yang kedua, orang yang bukan cuma teori tentang Injil, tapi benar-benar membagikan apa yang dia punya, sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Baru dia ceritakan Injil. Itulah mengapa dikatakan money is a good servant. Kalau kita pakai uang kita dengan bijak, we use money to love people, untuk mengasihi orang, impactnya besar sekali. Dibanding kita cuma love people dengan kata-kata, tapi gak dengan tindakan. Jadi apa yang ditanyakan tadi ini praktek yang indah sekali, yang kalau bisa kita terapkan di zaman hari ini. Gunakan uangmu untuk memberkati orang lain, bukan cuma kata-kata. Yang kedua, sekalipun kamu kekurangan, pas-pasan, tidak menjadi alasan untuk kita tidak bisa berbagi. Mereka yang pas-pasan pun bisa jual hartanya demi berbagi. Kenapa? Karena mereka punya iman, mereka tahu Tuhan gak akan biarin mereka sampai kekurangan. Tuhan akan cukupin mereka. Bahkan Tuhan bisa kasih jauh lebih daripada mereka minta dan mereka bayangkan. Mereka punya iman itu, mereka berani gunakan uang mereka untuk bagi. Dan ini challenge buat kita, berani gak kita gunakan uang kita meskipun pas-pasan, meskipun terbatas, dan kita pakai untuk memberkati orang yang benar-benar butuh. Kalau kita bisa, dengan cara itulah kita bisa memuliakan Tuhan dengan uang kita. Memberi dari keterbatasan. Ingat yang janda yang kasih cuma 2 keping perak, atau bilang dia memberi lebih banyak daripada orang yang kasih berkantong-kantong. Kenapa? Dia memberi dari kekurangan. Hari ini kita memberi dari kelebihan itu hal biasa. Yang Tuhan appreciate adalah mereka yang memberi even dalam kekurangan mereka. Semoga menjawab. Amin, ya jawabannya sangat baik. Puji Tuhan, saya pikir kita semua sudah siap ya untuk menjual harta loh. Yang pasti harta sendiri yang dijual ya, bukan harta orang lain ya. Kasihan ya harta orang lain. Ya, saya pikir tadi yang disampaikan sangat baik, juga berkaitan dengan prinsip-prinsip yang sudah disampaikan. Bahwa ada ternyata anak-anak Tuhan yang juga mereka menjual sebetulnya harta untuk harta mereka sendiri, tetapi tidak dengan hati yang benar. Misalnya Ananias dan Safira yang gak lama dari Kisah Rasul 5 itu terbukti mereka bahkan menerapkan prinsip budgeting tapi merencanakan hal yang jahat gitu ya. Makanya langsung
Tuhan hukum mati ya. Jadi Yes, itu good point. hati yang tidak baik juga akhirnya percuma ngejual semua Betul. buat orang tapi juga dengan hati yang tidak baik. Oke, baik. Teman-teman ada yang mau melanjutkan pertanyaan mungkin terkait dengan hal seputar ini yang sudah disampaikan? Yang di online, saya cek sebentar yang di Boleh, online ya. silakan. Sambil Bapak Ibu ngecek gitu ya, kalau masih ada waktu saya mau melunasi janji saya Boleh, tadi. silakan. Bahwa ketika saya bilang kalau kita mau belajar untuk alokasi, plan, the budgeting, saya dapat uang, berapa sih yang harus saya alokasikan untuk menabung, berapa saya alokasikan untuk perpuluhan dan seterusnya. Ada prinsip yang disebut dengan prinsip 30-30-30. Ini saya pelajari secara ilmiah gitu ya ketika menempuh pendidikan keuangan lebih lanjut. Bahwa kalau kita mau mencapai kondisi yang financially healthy, keuangan kita sehat, maka niscaya setiap kali kita dapat penghasilan, kita harus alokasikan 30% untuk ditabung, 30% diinvestasi, 30% untuk konsumsi atau biaya hidup. Apa beda investasi sama menabung? Menabung kita hanya menaruh uang untuk jaga-jaga. Just in case. Investasi, kita menaruh uang kita di tempat yang menghasilkan return atau keuntungan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Jadi setiap tahun Bapak Ibu kita ada inflasi, nilai uang kita tergerus terus turun, maka kita harus menghasilkan return yang lebih tinggi supaya uang kita bertambah, bukannya semakin berkurang. Baru kita belajar mencukupkan diri dari 30% sisanya untuk biaya hidup. Nah katanya kalau kita bisa ikutin prinsip ini, based on research, penelitian secara ilmiah, keuangan kita pasti sehat di masa depan. Masalahnya Bapak Ibu buat kita yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah berkeluarga, saya cuma harus mencukupi hidup 30% dari penghasilan, itu sulit sekali. Ya buat teman-teman yang masih anak muda, yang baru mau lulus kuliah, baru mau kerja, ingat prinsip ini baik-baik, belajar cukupkan hidupmu dengan 30% dari penghasilanmu. Tapi buat yang udah terlanjur berkeluarga, susah sekali 30% hanya untuk biaya hidup. Kalau harus menabung 60%, 30% investasi, 30% menabung. Firman Tuhan mengajarkan prinsip yang lain. Bapak Ibu ingat kisahnya Yusuf? Ketika akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di tanah Mesir. Di seluruh tanah Mesir. Lalu Tuhan mengatakan, Yusuf ketika 7 tahun kelimpahan kamu harus menabung 20%, 1/5. Yusuf menabung setiap kali kelimpahan dapat penghasilan, ditabung 20%, ditabung 20%. Maka di 7 tahun kelaparan, bukan hanya bisa menghidupi Mesir, tapi juga bisa menghidupi semua bangsa-bangsa sekitarnya. Bahkan Mesir menjadi besar waktu itu, kenapa? Bangsa-bangsa sekitarnya, tukar dong tanah kami sama makanan, tukar dong budak kami sama makanan. Karena Mesir bisa menguasai teritori-teritori lainnya, kenapa? Karena prinsip menabung 20%. Maka setidaknya, prinsip yang bisa kita pegang dari budgeting kita, setiap kali dapat penghasilan, minimal 10%, kita persembahkan untuk Tuhan, minimal ya Bapak Ibu. Perjanjian baru udah gak bicara tentang perpuluhan 10%, berikanlah secara generous, sukarela, mau lebih besar, silakan dengan imanmu. Saya saja seperti itu, salah satu teladan saya, pas hari keluaran dia setiap tahun nambah 1%. Setiap tahun nambah 1% perpuluhannya, 10%, 11%, 12%, 3%, setiap tahun nambah 1%, itu membuktikan iman dia. Minimal 10% untuk kita perpuluhan, persembahan ke Tuhan, dan minimal 20% kita tabung. Baru belajar mencukupi hidupmu dengan 70% sisanya. Itu prinsip dari firman Tuhan. Setiap kali dapat penghasilan, 10% untuk Tuhan, 20% kamu tabung. Belajar mencukupkan dengan 70%. Kalau 70% masih gak cukup, ada yang bermasalah dengan keuangan kita. Harus kita beresin. Tapi firman Tuhan mengajarkan tabung 20%, perpuluhan 10%, hidup dengan sisa 70%. Semoga prinsip ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita sama-sama akhiri? Oke, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan saya akan kembalikan kepada Bro Ezra ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang saya boleh bagikan hari ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.